Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu sifat-sifat lain bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat yang umum ya, yaitu sifat komutatif dan juga sifat asosiatif gitu. Jadi kita review sebentar ya. Jadi yang komutatif itu adalah A plus B sama dengan B plus A. Kemudian ada juga A plus B ditambah C sama dengan A ditambah B plus C. Ini adalah sifat asosiatif. Nah, kemudian ada juga sifat-sifat tambahannya sih. Jadi sifat-sifat tambahan itu misalnya yaitu jika bilangan bulat yang genap ditambah genap, maka hasilnya juga bilangan yang genap. Contoh, misalnya 2 ditambah 6 sama dengan 8 kan, genap juga. Atau misalnya 4 ditambah 2 sama dengan 6, seperti itu. Jadi jika bilangan genap ditambah genap, maka hasilnya juga merupakan bilangan genap. Nah, begitu juga dengan ganjil ditambah ganjil, hasilnya menjadi genap juga gitu. Kenapa? Karena nih misalnya bilangan ganjil 3 ditambah 3 hasilnya 6 gitu. Karena kan 2-nya ini genap ya, misalnya 3 ini kan 2 ditambah 1 ditambah ini 2 ditambah 1. Jadi ketika bagian genapnya dijumlahkan genap, lalu bagian yang ganjilnya ini ketemu ganjil, dia akan menjadi genap kan, 1 tambah 1 kan 2 ya gitu. Jadi hasilnya genap seperti itu. Nah, jadi bilangan apa nih yang menghasilkan bilangan ganjil? Udah kebayangkan sama teman-teman? Iya, yaitu bilangan genap ditambah ganjil atau ganjil ditambah genap. Jadi ketika beda ya, satu ganjil satu genap, genap dan ganjil, dia akan menjadi bilangan ganjil gitu. Jadi contoh misalnya nih 3 ditambah 2 hasilnya 5 gitu. Karena ini 3 kan misalnya ada genap ditambah 1 ya, ditambah 2. Jadi hasil ini udah genap, tapi ada 1 ini yang belum ada pasangannya gitu. Makanya jadinya ganjil seperti itu. Udah bisa dipahami kan sama teman-teman? Nah, setelah kita paham tentang sifat-sifat lain dari bilangan bulat, dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu nih jika tadi ya genap ditambah genap hasilnya genap, ganjil tambah ganjil hasilnya genap, dan jika genap ditambah ganjil baru hasilnya ganjil, atau ganjil ditambah genap juga hasilnya ganjil. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal ya. Kita akan latihan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti itu. Saya akan tuliskan beberapa contoh soalnya di sini ya. Misal 800 ditambah 70 sama dengan, terus sama dengan 70 ditambah 800. Ini untuk membuktikan sifat komutatif. Kemudian 780 dikurang 120. Nah, ini contoh jika 120 dikurang 780 sama dengan, terus kemudian ada juga minus 120 ditambah 780 seperti itu. Kemudian ada 580 ditambah minus 20. Nomor 7, 580 dikurang 20 gitu. Nah, teman-teman mungkin jika ingin menguji dirinya sendiri bisa coba ini ya, latihan dulu gitu, dicoba kerjain sendiri dulu. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama ya gitu. Jadi teman-teman bisa di pause aja ini videonya kalau teman-teman mau coba ngerjain sendiri gitu. Nah, sekarang saya akan coba langsung bahas. Jadi ini misal 800 tambah 70 gitu. Sebenarnya kalau kayak gini gampang ya, karena ini 800-an, kemudian ini 00, kita akan tahu 70 ini akan masuk di sini. Jadi 870. Atau kalau teman-teman mau pakai penjumlahan bersusun,
Ini 800 ditambah 70 disusun ya. Jadi yang sisi paling kanan ini harus disamakan posisinya seperti itu. Jadi ini 70 itu yang digeser ke kanan biar sama posisinya ya. Jadi satuannya harus disamakan. Karena ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Jadi 0, ini 7, ini 8. Maka kita akan mendapatkan nilai 870. Terus kemudian ini 70 ditambah 800. Ini adalah sifat apa? Sifat komutatif kan, gitu. Kita udah belajar sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama B tambah A. Jadi kita udah tahu nih bahwa ini hasilnya akan sama, 870 juga. Cuman boleh juga kalau teman-teman mau membuktikan ya, 800. Nah kayak gini. 0, 7 nya turun, kan 7 ditambah 0, 7, ini 8, sama 870. Nah sekarang ini 780 dikurang 120. Sekarang kita coba ya, 780 dikurang 120. 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 2, 6. 7 dikurang 1, 6. Hasilnya 660. Nah kemudian, nah ini ada yang menarik nih. Ini kita punya 120 dikurang 780. Ada sebuah nilai yang dikurangin dengan nilai yang dia lebih besar dari itu gitu. Itu gimana logikanya teman-teman? Kebayang nggak? Supaya kita bisa menghitungnya dengan mudah. Jadi kita bisa nganggapnya tuh sebagai gini ya. Misalnya kita utang nih, misalnya kita punya uang 120, tapi kita akan pinjem atau kita butuh beli barang yang seharga 780 gitu. Jadi kita akan mengeluarkan 120 punya kita, lalu kita akan meminjam uang dari orang lain kan, agar si 780 ini terpenuhi. Nah, berapa total yang akan kita butuhkan untuk dihutangi? Yaitu nilainya sebesar berapa, kurangnya tadi kan 120 dibayar. Nah, sisanya berapa? Tentu saja dari 780 dikurang 120 tadi kan. Nih, 780 kurang 120 berapa? 660. Gitu. Jadi kita perlu berhutang atau meminjam sebesar 660 gitu. Karena kita perlu meminjam nilai ini, maka nilai ini tuh namanya hutang. Jika hutang itu dia negatif 660 seperti itu. Atau kalau mau lebih singkatnya lagi, jadi jika ada dua bilangan, bilangan pertama dikurangi dengan bilangan kedua yang lebih besar, maka hasilnya adalah nilai yang lebih besar ini kita kurangkan dengan yang lebih kecil. Kita cari selisihnya dulu. Selisihnya kita dapat, maka hasilnya adalah negatif. Kita kasih tanda negatif seperti itu. Jadi ini hanya jika suatu nilai ini lebih kecil dibanding nilai yang nilai untuk yang menguranginya gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini misalnya minus 120 ditambah 780. Minus ini maksudnya apa sih? Minus ini anggap saja adalah hutangnya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya punya hutang 120. Kemudian teman-teman dapat yang baru senilai 780. Artinya total yang teman-teman punya adalah 780 dikurangin dengan hutang teman-teman ini gitu. Jadi nilai 780 dikurang 120. Hasilnya berapa? 660 juga gitu. Nilainya positif atau negatif? Positif, karena hutangnya lebih kecil, negatifnya lebih kecil daripada yang positif, seperti itu ya. Jadi nilainya 660 gitu. Jadi teman-teman itu cara melihatnya adalah ya ini tanda negatif ini sama yang positif ya. Yang positif ini kan artinya dia nggak ada negatifnya gitu. Jadi mana yang lebih besar, intinya gitu. Jadi kita lihat selisihnya, makanya tandanya akan positif jika yang positif lebih besar. Tapi jika yang negatifnya lebih besar, misalnya nih negatifnya lebih besar, maka hasilnya akan negatif seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Contoh, misalnya 580 dikurang 20. Seperti itu. 580 ditambah minus 20. Nah, ditambah minus 20 ini sebenarnya memiliki makna yang sama
sama dengan ini, dengan yang nomor 7, 580 dikurang 20, seperti itu. Jadi dia misalnya ini contoh nih, 580 ditambah nilai negatif dari 20. Nilai negatif 20 ini jatuhnya akan mengurangi dari nilai positif ini. Jadi ditambahkan dengan suatu nilai negatif. Gitu. Jadi sama aja dengan dikurangi dengan nilai 20 gitu. Jadinya 560. Sama juga dengan ini ya, 580 dikurang 20. 560. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa teman-teman tulis di komen aja ya. Jadi nanti insya Allah mungkin bisa jadi masukan buat pembahasan berikutnya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita dan contoh soal dari sifat-sifat lain dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Insya Allah nanti di video berikutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soal yang lebih unik lagi, yang dari soal cerita dan kasus-kasus yang lebih beragam lagi seperti itu. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.